Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Lentera, selamat datang di podcast Crispy Krema memberikan inspirasi episode kedua. Hari ini kembali lagi dengan Ale di sini dan kita akan membahas sesuatu yang menarik nih menurut aku. Karena kita akan membahas tentang topik mengenai kegagalan yang bisa menghadirkan masa depan menjadi lebih baik. Nah, sebelum kita masuk ke topik itu, kita bakal ngobrol bareng sama Kak Jemima. Hai Kak Jemima, gimana kabarnya? Halo Ale, baik hari ini. Makasih banyak udah dikasih kesempatan buat ada di sini hari ini. Iya, kita juga makasih Kak Jemima udah mau datang ke podcast kita pada hari ini. Boleh dong Kak Jemima perkenalan dulu ke teman-teman, siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu tentang Kak Jemima. Oke, sebelumnya nama aku Jemima Josephine Ormigas, tapi teman-teman aku manggil aku Jemima. Aku mahasiswa angkatan 2019 Prodi Ilmu Komunikasi Program Internasional. Oke, Kak Jemima, aku boleh tahu nggak sih, kan dengar-dengar nih Kak Jemima tuh seorang atlet ya. Nah, kalau boleh tahu Kak Jemima tuh atlet apa sih? Aku udah 7 tahun jadi atlet panahan. Oh, atlet panah ya. Tapi Kak Jemima juga hobi berkuda gitu ya? Iya. Boleh diceritain nggak Kak gimana sih cerita awalnya Kak Jemima akhirnya bisa menjadi seorang atlet panah sampai saat ini, sampai 7 tahun itu? Oke. Mungkin karena dari kecil lingkungan aku udah diarahin untuk olahraga dari ketimbang seni ya. Mungkin karena ya aku juga dulunya olahragawan. Jadi aku dari kecil mulai dari seorang atlet atletik sampai akhirnya sekitar SMP kelas 3 aku akhirnya menemukannya, akhirnya kenal sama yang namanya panahan. Dari satu titik aku sakit, aku tidak bisa meneruskan atletik dan akhirnya aku coba kenal olahraga lagi dan di situ aku coba-coba panahan ya sama kayak orang-orang pada umumnya dan ternyata berlanjut sampai sekarang. Oh, berarti sebelum Kak Jemima menjadi atlet panah itu pernah nyoba olahraga yang lain dulu ya? Iya. Oh, menarik. Kalau boleh tahu Kak Jemima ini selama menjadi atlet panah pernah nggak sih Kak ngalamin kesulitan atau tantangan gitu? Mungkin sebagian besar perjalanan setelah menjadi atlet memang pasti banyak karena yang mau menggantikan posisi di tim kan pasti banyak. Yeah. Jadi mungkin kesulitan tuh termasuk dalam bagian latihan dan segala macem lah. Nah, kalau dari kesulitan dan tantangan yang Kak Jemima bilang sebelumnya, pasti kan kita pernah mengalami kegagalan tuh Kak dari kesulitan itu. Pernah nggak sih Kak Jemima selama jadi atlet nih selama 7 tahun ngalamin kegagalan apa yang paling Kak Jemima ingat sampai sekarang? Boleh nggak diceritain? Boleh banget. Mungkin salah satu kegagalan yang paling besar dan mungkin yang paling mahal. Karena waktu itu kebetulan terpilih untuk mewakili tim untuk berangkat bertanding ke waktu itu Korea Selatan. Oh, Korea. Posisinya sudah bisa berangkat, sudah di sana dan ternyata tidak maksimal, tidak optimal dan benar-benar kalah sampai di babak kedua dan itu benar-benar berat hati banget buat pulang karena dari kesiapan, dari hasil udah benar-benar nggak ada yang bisa, nggak ada yang pantas buat dibawa pulang. Tuh gagal menurut aku. Setelah itu kecewa berat dan sempet nggak mau berangkat, menolak pertandingan internasional, akhirnya cuma main di nasional dan lain-lain. Oh, itu. Terus akhirnya setelah kegagalan Kak Jemima di Korea itu pernah lagi nggak untuk mencoba, yaudah deh aku coba lagi, mungkin waktu itu sempat gagal tapi aku pengen coba lagi gitu? Iya pasti, karena setelahnya sibuk di pertandingan lokal, nasional dan sebagainya sampai alhamdulillah dikasih kesempatan lagi untuk bisa bertanding lagi ya. Waktu itu bukan Korea Selatan tapi tetap internasional. Aku lupa kemarin itu Thailand atau Singapura, aku lupa. Tapi akhirnya aku ambil dan akhirnya terjawab lah sudah. Bukan dendam sih, lebih ke kegagalan aku yang kemarin akhirnya terbayar. Tapi akhirnya berhasil di kesempatan yang kedua itu. Alhamdulillah. Wah, keren banget. Waktu pas Kak Jemima habis gagal nih, itu kan pasti rasanya terpuruk banget gitu kan Kak. Nah, Betul. Kak Jemima tuh punya nggak sih motivasi atau hal apa yang mendorong Kak Jemima nih akhirnya bisa bangkit dari kegagalan itu sebelum akhirnya mencoba dikasih kesempatan lagi di Thailand atau Singapura tadi. Waktu pas zaman-zamannya Kak Jemima terpuruk tuh gimana sih caranya Kak Jemima bisa memotivasi diri untuk bangkit lagi, untuk mencoba lagi dari kegagalan yang sebelumnya? Oke, menurut aku lebih ke percaya sama diri sendiri karena walaupun aku ngelihatnya itu sebagai kegagalan dan di situ aku sedih, terpuruk dan sebagainya, pada saat aku pulang nih orang-orang tuh tidak melihatnya sebagai kegagalan, tidak semua orang mungkin. Jadi lebih ke beberapanya keren ya, gimana caranya. Jadi aku lebih ke
coba bersyukur sama yang udah aku dapetin, itu kesempatan, dan gagal itu juga bagian dari latihan kalau menurut aku. Jadi pada akhirnya ya diterima, dan aku mau ngebuktiin kalau misalkan next time kalau aku dapet kesempatan lagi, aku nggak akan mengulang kesalahan yang sama. Akhirnya ikhlas ya Kak untuk menerima. Akhirnya ikhlas, tapi ikhlas bukan berarti ngelepasin gitu Iya, aja iya, kan. Ikhlas untuk membayar lebih banyak di kesempatan selanjutnya. Oke. Nah, setelah Kak Jemima tadi udah mengalami kegagalan itu kan Kak, apa sih arti kegagalan itu buat Kak Jemima? Apakah sepenting itu kegagalan buat Kak Jemima sendiri? Gagal buat aku itu justru malah salah satu bagian terpenting dari namanya proses. Gagal buat aku tuh justru wajib ada. Oh, wajib ada. Wajib ada. Karena kalau misalkan belum gagal nih, ngerasa aku nggak akan bisa ngejawab suatu issues gitu, suatu isu yang akan datang secara tiba-tiba nantinya. Kalau aku udah gagal tuh aku rasanya kayak, oh udah pecah telur nih, aku udah gagal, aku udah jatuh. Suatu saat aku bisa ngejawab, akhirnya aku bisa menyatakan diri aku lolos dari gelombang yang katanya susah itu dan lain sebagainya. Kalau menurut gagal itu proses dari latihan itu sendiri, yang dihitung dari gagal itu saat kita udah gagal, tapi setelahnya kita nggak berhenti sampai situ. Oh iya. Tapi karena emang kegagalan itu sebenarnya gimana cara kita untuk belajar lagi nggak sih Kak? Karena kalau kita nggak dikasih gagal, kita nggak bakal belajar juga kesalahan kita sebelumnya apa, dan kita nggak akan nyadar. Iya benar. Nah, kalau misalkan kita nggak ngerasain gagal, kita nggak ngerasain struggling buat cari tahu jalan keluar dari momen saat itu. Oke, buat teman-teman Sobat Lentera yang pengen banget jadi kayak Kak Jemima, tapi masih takut sama kegagalan, pesannya adalah jangan pernah menganggap kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Karena sebenarnya kegagalan itu adalah sebuah proses ya Kak, untuk membuat kita menjadi lebih berkembang. Dan jangan takut sama kegagalan, melainkan kita harus membayar kegagalan itu dengan sesuatu hal yang lebih baik. Dan kita bisa membuktikan bahwa kegagalan adalah suatu proses untuk kita belajar. Mungkin dari Kak Jemima ada pesan-kesan terakhir buat Sobat Lentera di rumah? Oke, mungkin sedikit soal yang tadi ya. Jadi untuk apapun yang kalian lakuin, untuk tujuan apapun yang kalian kejar, mimpi apapun yang kalian inginkan, gagal itu adalah sebuah proses dari hal itu sendiri. Jadi jangan pernah takut gagal, karena sebenarnya gagal itu tuh sebuah kewajiban yang harus kalian tuntaskan sebelum kalian mencapai hal tersebut. Oke. Makan lele bersama kekasih. Saya Ale dan terima kasih. Dadah.